Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. DNR yang ditunjuk untuk Bulog untuk mengirim bantuan. Tapi DNR ini kerjasama dengan JNE. Untuk pengiriman itu dari gudang Bulog ke masing-masing. Oh iya, sorry. Jadi ini saya bacakan ya, ini yang dibuat oleh Pak Eka, kepolisian yang dilaporkan ke saya karena saya memang buat dua tim, yang satu timnya Kemensos ini untuk mengumpulkan selain nanti kalau misalkan dibutuhkan administrasi administrasi kan inspektur harus tahu gitu. Jadi inspektur saya tugaskan, kemudian ada tim juga yang saya minta dengan kepolisian, tapi hasilnya hampir sama. Jadi tadi betul, jadi beras tersebut sudah disiapkan melalui proses pemenang oleh lelang PT DNR. Beras tersebut sebelum diambil oleh APJ berada sudah standby di gudang Bulog yang berlokasi di Pulau Gadung. Pengambilan beras atas izin dari vendor, jadi PT DNR. Jadi JNE atas izin DNR karena dia kerjasama mengambil dari Bulog di Pulau Gadung. Kemudian JNE mendistribusikan ke door to door ke penerima. Nah, kemudian pada saat pengambilan kondisi lagi hujan, sehingga ada sebagian beras yang basah. Saat itu ini menyambung mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Menko, diputuskan harus diganti oleh transporternya. Nah, dikarenakan beras basah maka itu adalah tanggung jawab pihak JNE. Dan beras tersebut sudah diganti oleh pihak JNE dengan paket lainnya yang masih bagus. Dikarenakan beras basah maka itu adalah kesalahan operasional pihak JNE dan tidak dibebankan ke pemerintah. Atas kejadian tersebut telah dibayar ke pemerintah. Ya. Beras yang ditimbun adalah beras rusak yang milik pihak JNE dan bukan milik pemerintah karena sudah dibayar oleh pihak JNE. Seperti itu kira-kira. Bu, izin bertanya, kan tadi ada dibilang bahwa yang dikubur itu tidak hanya beras, lalu juga ada tepung dan juga terigu dan telur. Nah, ini apakah dari JNE ini yang diganti itu hanya beras atau barang-barang lain itu juga diganti, Pak? Izin Bu. Jadi penjelasan tadi dari tim yang ada di lapangan ya, sebagai pemilik pengelola lahan tersebut. Jadi kondisinya sebenarnya nggak terungkap semua, cuman baunya itu loh, baunya bau telur, ada bekas plastik tepung juga ya, tepung terigu ya, tepung terigu itu yang diketahui. Nah kalau Kemensos itu nggak pernah bantuannya dalam bentuk telur, terigu pun tidak ada. Itu aja, membedakannya itu saja sebenarnya. Kalau yang Kemensos punya tidak ada bentuk telur dan tepung, gitu. Tapi yang diganti oleh JNE ini apakah tepung? Rasanya beras memang yang dikirim saat itu beras saja. Kita tidak tahu ya tadi yang tepung itu apakah bagian dari ini, mungkin aja bisa dibuangi orang kan? Mungkin bisa aja dibuangi orang. Tapi yang jelas yang kita bantu tuh tidak pernah kita memang bantu. Tepung itu nggak pernah. Setahu saya tuh nggak pernah di dalam dokumen yang lalu itu yang saya lihat itu nggak pernah tepung, nggak pernah. Karena ya kalau bantu telur resikonya gimana cara bawanya? Bawanya juga ya. Apakah sebenarnya dari pemerintah ada SOP tersendiri gitu ketika ada barang-barang rusak dalam penyaluran bansos? Seperti apa? Apakah JNE mengambil inisiatif sendiri Bu, sehingga Enggak, saya ingat kalau penimbunan itu kita tidak tahu, pasti itu ada saat itu ada kesepakatan ditimbunnya bagaimana. Tapi kalau proses penggantian itu ada. Jadi kalau ada barang rusak atau tidak perform itu memang harus diganti. Cuman saat proses penimbunan kami harus dalami lagi nanti itu seperti apa gitu. Tapi kalau barang rusak ya memang harus diganti. itu otomatis Bu? Otomatis, ya di perjanjian kontrak pasti ada itu.
di seluruh proses pemerintahan itu pasti ada. Apakah ada syarat Bu, misalkan ada berita acara atau laporan dari berbagai pihak? Pasti ada, saat penggantian itu pasti ada. Cuman saat itu kan kemudian yang bekasnya ini, yang rusak setelah penggantian itu, kan ada yang diganti itu. Yang rusak ini mau diapakan itu yang nanti mau kita cek, ya. Bu, masih nanya lagi. Kalau apakah setiap pengiriman barang bansos, entah itu dari Kemensos, entah dari provinsi atau kabupaten, mekanisme pembagiannya apa? Dilakukan oleh pihak swasta atau pihak ketiga, bukan oleh pemerintah? Enggak mesti. Ada yang dilakukan sendiri, ada yang ada langsung dibagi langsung. Enggak mesti seperti itu mekanismenya. Berarti kejadian yang ini adalah sepihak atau dari wali kota Depok sendiri? Atau gimana? Enggak. Sekali lagi ini belum. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi ada kok bukan ini enggak nyebut wali kota loh, enggak nyebut hanya ya kan enggak bisa kita ngomong seperti itu wilayahnya Depok, enggak bisa. Ya. Jadi kalau tiba-tiba misalkan JNE saya punya tanahnya di sana gitu misalkan. Saya enggak tahu tiba-tiba dibuang ke sana kan berarti belum tentu juga itu. Jadi itu yang harus teman-teman ketahui bahwa ini sekali lagi menunggu finalisasi, tapi ini sudah mulai ada titik terang bahwa itu adalah barang rusak gitu loh, yang mungkin perlu diklarifikasi bahwa tadi di lapangan Pak Inspektur nemukan tepung atau telur itu juga belum kita adakah kaitannya ini kita nggak juga belum tahu gitu ya. Ya. Bu, izin Bu. Ya silakan Mas, yang kiri dulu. Yang sebelah kanan dulu ya. Silakan. Berapa ton? Oh Bu, Mas, gantian Mas. Nah, ini dulu ya. Bu, perkenalan saya Febrian dari Republika. Tadi disebutkan JNE kerjasama dengan DNR. Lalu mereka ngambil beras di Bulog. Nah, DNR ini sendiri kerjasama dengan Kemensos nggak sih sampai punya akses untuk ambil beras di Bulog? Atau kerjasama dengan Apa itu? Yang DNR itu Transporter yang ditunjuk tadi itu. yang transporter itu. Ya, itu. Gimana? SS itu apa? Kita kerjasama dengan Bulog untuk transport. Mohon maaf, aku ya enggak tahu soalnya ya. Sebentar. Berarti memang dari awal program ini dari Kemensos ya Bu ya? Walaupun temuan Bapak Inspektor tadi nggak ada tanda-tanda itu beras Kemensos. Karena kenapa DNR tadi bisa punya kontrak untuk menyalurkan beras tanpa adanya? Jadi mungkin tepatnya tadi yang disampaikan nama Bu Menteri, ya tolong didengerin ya, bahwasanya Kementerian Sosial punya kontrak sama Bulog punya kontrak sama SSI menunjuk DNR atau siapalah atau JNE atau siapapun gitu kan, itu seperti itu. Terus kemudian ada kasus itu di sana, bahwasanya tadi yang dikatakan Ibu itu tadi Pak Inspektur bau telur atau lihat terigu atau apa, itu kan harus dibuktikan lebih lanjut. Karena itu kan juga belum sesuatu, itu kan baru pengamatan sesaat Pak Inspektur, yang tadi belum dari pihak kepolisian juga belum ada reportnya untuk itu. Jadi ya belum ada kan. Jadi saya cuma klarifikasi bahwa saya tadi yang disampaikan sama Ibu, kita bicara faktanya aja deh. Ya kan? Faktanya memang ada dulu itu, dan Pak Menko mengakui pada Ibu waktu itu ada yang rusak karena di perjalanan kena hujan terus diganti dengan kualitas yang sama di periode itu. Jadi jangan ditanyakan itu terus kayak gimana dan sebagainya, itu kan di periode itu. Ya. Jadi ini fakta-faktanya aja seperti itu. Jadi kontraknya sama Bulog. Ya. Itu loh, Pak. Ya. Ada kemungkinan ini adalah dua kasus yang berbeda. Bisa jadi, cuma saya enggak. Makanya. Nanti kita lihat lagi ya. Ya. Saya memang kenapa Bu, ini tadi saya ngomong, ini gimana masih belum tuntas Pak Jajem, Bu, saya dikejar-kejar wartawan. Ya sudahlah, kita temui yang kita tahu gitu loh. Yang kita tahu gitu.
fakta sementaranya seperti itu gitu. Bahwasanya nanti fakta akhirnya seperti apa, maka nanti akan ada dari pihak kepolisian yang akan menjelaskan lebih lanjut karena memang itu domain kepolisian, mungkin karena kepolisian sudah memanggil para pihak juga gitu kan ya. Cuma artinya di Kemensos cuma Ibu menceritakan Kemensos sudah proaktif untuk mengirim Pak Irjen ke sana dan meminta laporan sementara dari kepolisian seperti apa. Itu yang tadi disampaikan pada Ibu. Masih belum akhir. Ya, ini fakta-faktanya seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan diputar-putar gitu kan. Nanti diputar-putar bingung semua. Ya. Aku jadi bingung. Iya, gitu kan. Ini sebetulnya gimana ya? Sebetulnya tanya sama yang tahu tuh. Gitu. Ya kan seperti gitu ya. Oke, tadi Mbak Mas yang di situ ya. Silakan Mas. Izin mungkin terkait temuan sementara apakah sudah ada jumlah gitu berapa ganti kerugian atau yang rusak itu kemudian diganti sama pihak JNE, dan kedua apakah sudah ada Jumlah ya tadi nanyanya. surat tanda terima gitu kalau ternyata yang rusak ini sudah disalurkan gitu. Apakah benar-benar sudah tersalurkan atau memang masih dicicil mungkin? Jadi gini, sampai kemarin malam saya komunikasi, ini masih dikumpulkan bukti-bukti untuk itu. Jadi termasuk bukti penggantian, kemudian bukti transfer penyaluran gitu. Itu masih dikumpulkan bukti-buktinya. Sampai semalam tadi saya masih mendapat kabar itu. Begitu. Ya. Jadi jumlahnya saya belum tahu. Mohon maaf sekali. Ya, silakan. Izin Bu, tutor dari RRI. Dari Kemensos sendiri sudah minta data dari JNE belum? Terkait data yang kemudian disalurkan bansos yang sudah diganti katanya. Loh, sebetulnya kita nggak ada hubungannya sama itu. Tadi kita kontraknya tuh sama Bulog. Ora roh, gimana kita tahu JNE? Ya, paham? Siap Bu. Piye nih terus? Oke, ntar, jangan rame, jangan ribut. Ya kita gantian ya, Mbak itu dulu. Silakan Mbak. Jadi gini menurut saya Pak Irjen ini bukan. Jadi gini Mbak, kita tidak tahu saat pemusnahan itu, saat pembuangan itu labelnya diambil atau diganti, kita belum tahu. Tapi dicek tadi fakta di lapangan tidak ada. Nah Pak Irjen nunjukkan dulu tuh ada seperti ini loh gitu. Tapi tadi nggak ada. Tapi kita kan nggak tahu juga gitu. Ya. Seperti itu, begitu kira-kira. Nanti sebentar lagi sambil kita nunda bicara, nanti dari kepolisian datang. Jadi artinya nggak ada itu karena dicopot, apa nggak ada tahu, itu gitu. Kita nggak tahu. Gitu. Jadi supaya kita juga, saya ngomong Bu Risma kok lepas tangan gitu kan? Nggak begitu. Supaya kita fair saja, kita nggak tahu. Tapi yang tadi dilihat memang tidak ada. Nah Pak Irjen nyampaikan dulu tuh ada loh seperti ini. Tapi tadi nggak ada. Tapi apakah itu dilepas atau tidak kita nggak tahu. Ya, begitu. Ya, silakan Mas. Kemensos kan bekerja sama saat itu dengan Bulog, tapi apakah kemudian ada tanggung jawab dari Kemensos untuk melakukan pengawasan agar bantuan ini sampai ke penerima? Rasanya iya, ya Pak Sekjen ya. Rasanya iya karena ada pengawasan itu. Makanya tadi Pak Inspektur menunjukkan foto tadi. Itu adalah bagian dari pengawasan. Nah, satu. Yang kedua mungkin saat itu mungkin loh. Kenapa disuruh ganti? Karena rusak tadi barangnya. Itu bagian dari pengawasan. Kalau berdasarkan data-data dari Kemensos, apakah penerima ini berdasarkan DTKS sudah tersampaikan? Ya itu yang nanti kita mau kumpulkan datanya. Itu masih dalam proses Mas. Iya masih dalam proses. Tadi masih itu pertanyaan Mas itu sebetulnya. Iya tadi ada proses. Cuman kita masih dalam proses pengumpulan data itu. Ya. Oke. Mbak. Ya Bu, izin
DNR itu sempat menerima penghargaan dari Kemensos karena sudah menyalurkan Aku yang ngasih penghargaan. Kementerian Sosial, tapi bukan Ibu. Nah itu kan harusnya mungkin dari Kementerian Sosial itu ada evaluasi terhadap perusahaan DNR sendiri yang ditunjuk sama Bulog ini, Bu, gitu, walaupun Ya. 2020-nya itu sempat sukses. Gitu. Atau mungkin Kemensos punya kerjasama dengan DNR untuk program lain. Mungkin. Ini ada, Bu, ditunjuk Kemensos DNR Corporate. Lah iya, makanya aku tanya mungkin Ibu tanya ada sama program Pak- sama Pak Sekjen. Sekjen. Ingat nggak? Ada program yang lain yang kerjasama DNR. Tadi kan kita sama Bulog. Nah, kemudian, coba dicek. Nggak tahu, juga nggak tahu. Sorry ya, nggak tahu. Sebentar, jawabannya sebentar. Ya, ya nggak tahu soalnya. Mungkin ada, gimana? Sebentar. Bisi ini. Soalnya aku juga nggak tahu. Ya. Ya, tuh bener aku. Berapa kilo? 15 kilo. Jadi ada yang lain. 15 mana? Sorry, ini ya juga belajar ini. Jadi gini, piye ini ya, bantuan sosial beras, ya, terus jadi pelaksananya Bulog. Ini mana tulisan Bulog? Nggak ada. Tulisannya Bulog nggak ada. Berasnya beras Bulog. Oh ya. Jadi ini ada lagi, sorry ya. Sorry saya nggak. Jadi bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020 itu ada bantuan 15 kg per KPM untuk 10 juta KPM PKH. Nah, ini dilaksanakan Bulog gimana ini Pak? Penugasannya dari Kemensos kepada Bulog. Penyalurannya Perum Bulog ke KPM oleh transporter. Nah, transport mana bunyi DNR mah? Ini. DNR itu mana? Oh, Dosniroha. Jadi transporternya tadi yang 15 kg untuk 10 juta itu transport Bulog, transporternya Bandagara Reksa dan PT DNR Dosniroha. Itu, ya. Oke. Tadi makanya aku nggak berani jawab, soalnya mungkin ada program yang lain ternyata betul gitu ya. Jadi mungkin penghargaannya karena ini gitu. Begitu. Baik, ada lagi? Berarti bisa jadi sebelumnya tahun 2020 dan sampai sekarang Kemensos sudah mengenal DNR. Sebentar. Aku tak tanya dulu ya. Pertanyaannya Anda nggak gitu dong mestinya tanyainnya kan, karena tadi sudah ada kontraknya gitu ya, mengenal dan mengenal gitu kan ya. Jadi ya kan. Ya kan bukan gitu. Jadi artinya tadi kan sudah dijelaskan gitu ya. Sudah dijelaskan seperti itu gitu ya. Ya. Berarti nggak ada masalah maksudnya. Pertanyaannya kok bulet aja. Iya. Angel soalnya jawabnya. Ya. Hah? Ini Pak Inspektur ngomong. Ngomong dah. Pak Inspektur. Ya, aku Jadi, soalnya daripada aku nanya terus. Teman-teman, untuk penyaluran transporter untuk yang dua itu, ya pada saat beras Bulog melalui DNR dan BGR itu prosesnya lelang. Jadi kalau dikata kenal, ya kenal melalui proses lelang itu. Sebelumnya ada PT Pos juga, tapi PT Pos harganya tinggi, ya akhirnya menang dua ini gitu loh. Ikut tender proyek secara lelang. Iya, seperti itu. Gitu ya.
Ya, Pak.